Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Chapter 5539, Garis Darah Raja Kedua. Ketua klan Naga Totem tidak berbicara, dan ketakutan di matanya juga cepat berlalu. Tapi dia menyingkirkan paksaan dari kemarahan itu. Melihat ini, senyuman muncul di wajah Master Istana dari Seven Realms Saint Palace. Ketua klan Naga Totem, itu benar. Teman-teman kita yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun, ada sesuatu yang tidak bisa kita duduki dan bicarakan. Menggunakan kekuatan hanya akan merusak kedamaian. Master dari Istana Suci Tujuh Alam melambaikan lengan bajunya sambil berbicara setelah teknik spirit formasi bubar. Dalam sekejap, mereka tidak lagi berada di udara, tapi di dalam istana. Istananya sangat besar, tetapi hanya ada satu meja dan kursi, yang berada tepat di depan ketua klan Naga Totem. Ketua klan Naga Totem, silakan duduk, kata Master Istana dari Istana Suci Tujuh Alam. Tidak perlu duduk di kursi, tapi aku harap kamu bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, dan aku harap apa yang kamu katakan itu benar, kata Ketua Klan Naga Totem. Apakah Ketua Klan Naga Totem tahu siapa jenius terkuat di Istana Suci Tujuh Alam saya hari ini? Tanya Kepala Istana Suci Tujuh Alam. Bukankah itu Ling Xiao? Ketika ketua dari Klan Naga Totem mengatakan ini, dia sudah memiliki keraguan di benaknya. Karena tuan dari Istana Suci Tujuh Alami berkata demikian, itu mungkin menunjukkan bahwa jenius terkuat dari Istana Suci Tujuh Alam bukanlah Ling Xiao. Tapi Ling Xiao sudah sangat baik. Apakah ada orang yang lebih kuat darinya? Tidak. Benar saja, Master dari Istana Suci Tujuh Alam menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian berkata, jenius paling kuat di Istana Suci Tujuh Alam saya hari ini disebut Jie Tian. Ketika kata Jie Tian disebutkan, Jie Tian, mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Setelah ketua klan Naga Totem menanyakan pertanyaan ini, dia menyesalinya, karena dia sudah memikirkan kemungkinannya, jadi dia menambahkan, mungkinkah kamu melindunginya? Yah, Tian Er telah bersama lelaki tua ini sejak dia masih kecil. Bahkan di Istana Suci Tujuh Alam, tidak ada lebih dari 10 orang yang tahu tentang keberadaan Tian Er, kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Master Istana Suci Tujuh Alam, apa hubungannya hari ini dengan tempat ini? Mungkinkah? Tiba-tiba, ketua klan Naga Totem memikirkan sesuatu. Dia memikirkan perubahan pada Singhai kuno, loh batu di pintu masuk. Awalnya, hanya ada nama Xianhai Yuer di atasnya, dan itu terlihat jelas. Tapi sekarang, nama Xianhai Yuer dikaburkan, dan pada saat yang sama, dua karakter lain muncul. Ketua dari klan Naga Totem menebak bahwa itu mungkin juga nama seseorang. Mungkinkah Jie Tian yang kamu sebutkan juga memasuki Laut Bintang Primordial, dan nama kedua yang muncul di tablet batu adalah miliknya? Tanya Patriark dari klan Naga Totem. Ya. Penguasa Tujuh Alam Istana Suci mengangguk, dan segera berkata, tapi Tian Er bukan hanya junior terkuat di Tujuh Alam Istana Suci. Dia juga putra Emu Bai dan Tian Nian, cucu lelaki tua itu. Mendengar ini, ketua dari klan Naga Totem gemetar di dalam hatinya. Sebelumnya, dia hanya mendengar dari Master Istana Suci Tujuh Alam bahwa Jie Tian ini adalah junior terkuat di Tujuh Alam Istana Suci. Dia hanya terkejut di dalam hatinya, tetapi dia belum terkejut. Saya hanya merasa ada banyak jenius di Istana Suci Tujuh Alam, dan Master Istana Suci Tujuh Alam memilih yang paling kuat untuk dikembangkan di sisinya. Ini sebenarnya normal. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Jie Tian adalah putra Emu Bai dan Tian Nian, dan juga cucu dari penguasa Istana Suci Tujuh Alam, ketua klan Naga Totem akhirnya menyadari bahwa masalahnya tidak sederhana. Master Istana Suci Tujuh Alam memiliki dua putri.
Salah satunya adalah Jie Ranking, yang dikenal sebagai jenius terkuat dalam sejarah dunia seni bela diri yang luas. Tapi Jie Ranking sebenarnya memiliki kakak perempuan lain, dan kakak perempuannya adalah Jie Tiannian. Jie Tiannian lebih dari 100 tahun lebih tua dari Jie Ranking. Sebelum Jie Ranking, saudara perempuannya Jie Tiannian juga seorang junior yang bersinar di seluruh dunia seni bela diri yang luas, dan merupakan jenius nomor 1 yang memang pantas pada saat itu. Adapun Jie Mubai, dia pernah menjadi jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Apalagi bakat Jie Mubai sangat mengerikan, levelnya yang mempesona saat itu sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari Jie Ranking. Ini adalah penindasan nyata dari semua orang jenius di suatu zaman, dan itu adalah jenis penindasan yang memiliki keunggulan yang salah. Dan usia Jie Mubai saat ini kurang dari 1000 tahun, tetapi kekuatannya sudah sangat kuat, dan teknik formasinya mendekati puncak naga sungguhan. Itu adalah salah satu kekuatan tempur terkuat di Istana Suci 7 alami saat ini, dan juga yang termuda di antara kekuatan tempur terkuat. Tentu saja, karena Jie Ranking telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, saya tidak tahu tingkat kultivasi dia sekarang. Dunia luar menduga bahwa Jie Ranking seharusnya tidak lebih lemah dari Jie Mubai, bahkan jika dia lemah, dia tidak akan terlalu lemah. Tapi setidaknya untuk saat ini, Jie Mubai adalah eksistensi paling kuat di antara generasi muda di Istana Suci 7 alam saat ini. Di mata orang-orang, dia juga orang yang, selain Jie Ranking, memiliki kesempatan terakhir untuk duduk di kursi master istana dari Istana Suci 7 alam. Adapun Jie Tiannian, kekuatannya tidak diketahui sekarang, tetapi bakatnya saat itu adalah yang kedua setelah Jie Mubai dan Jie Ranking, jadi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Anak-anak dari keduanya benar-benar tak terbayangkan. Omong-omong, ketua klan Naga Totem juga menghadiri pernikahan Jie Mubai dan Jie Tiannian. Itu hanya beberapa dekade yang lalu. Dia juga mengingat titik waktu itu dengan sangat jelas, karena kebetulan tidak lama setelah Jie Ranking mengumumkan pengunduran dirinya. Tanpa diduga, Mu Bai dan Tiannian sudah punya anak, ketua klan Naga Totem menghela nafas. 1 tahun setelah pernikahan mereka, Tian'er lahir. Pada awalnya, sebuah penglihatan dipicu. Namun, agar tidak menarik perhatian, lelaki tua itu berbohong kepada dunia luar bahwa penglihatan itu disebabkan oleh penemuan peninggalan formasi kuno di Istana Suci 7 alam saya. Master dari Istana Suci 7 alam berkata, "Mungkinkah hari itu?" Ketua klan Naga Totem menunjukkan keterkejutan. Karena dia ingat bahwa setahun setelah Jie Mubai dan Jie Tian membaca jiwa, sebuah penglihatan muncul di Tianhe dari 7 alam, dan penglihatan itu menutupi seluruh Tianhe dari 7 alam. Seluruh dunia seni bela diri yang luas juga terpengaruh. Bahkan totem Tianhe masih bisa melihat penglihatan itu. Namun, setelah itu, Master dari Istana Suci 7 alam mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia telah menemukan peninggalan penghalang kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa penglihatan itu sebenarnya disebabkan oleh kelahiran dunia itu. Penglihatan itu tidak lebih lemah dari penampilan Jie Ranking ketika dia lahir, ketua klan Naga Totem berkata. Tentu saja, karena Tian'er juga merupakan darah raja. Penguasa Istana Suci 7 alam menyebutkan hal ini dengan wajah bangga. Itu juga darah raja. Mendengar ini, ketua klan Naga Totem memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, dan dia merasakan tekanan besar. Seberapa mempesona Jie Ranking saat itu? Dan alasan mengapa dia begitu mempesona justru karena dia memiliki darah seorang raja. Dia juga merupakan eksistensi unik di Istana Suci 7 alam di mana ada banyak master roh dunia yang berbakat. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, putra Jie Mubai dan Jie Tiannian juga merupakan darah raja. Pemilik kedua dari darah raja lahir, dan dia masih seorang junior dewasa. Di zaman para dewa ini,
semua orang tahu pentingnya junior. Saat ini, munculnya tingkat kejeniusan seperti itu di Istana Suci Tujuh Alam bukanlah kabar baik bagi kekuatan lain. Seorang Xianhai Xiaoyu sudah pusing. Tidak pernah terpikir bahwa ada Jietian lain di Istana Suci Tujuh Alam yang memiliki darah seorang raja. Mungkin, dia akan menekan semua orang jenius di era ini seperti yang dilakukan Jie Ranking saat itu. Jika demikian, maka reputasi Jietian pasti lebih tinggi dari Jie Ranking, lagi pula junior di era sekarang berbeda dengan di masa lalu. Para junior di era sekarang bisa dikatakan sebagai sekumpulan pahlawan sejati, dan tidak ada satupun dari mereka yang pengecut. Artinya, saat ini, jika tidak, bahkan Long Chengyu, di lain waktu, dia akan dengan santai menekan semua junior dari generasi yang sama. Oleh karena itu, yang terkuat di antara para junior di era ini pasti akan terkenal selamanya. Meskipun perasaannya tidak baik, patriark dari klan Naga Totem tidak bisa menunjukkannya pelit. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, sepertinya Xianhai Xiaoyu dari klan ikan Xianhai memiliki lawan. Xianhai Xiaoyu, master dari Istana Suci Tujuh Alam, tidak mengungkapkan terlalu banyak, tapi senyumnya dapat digambarkan dalam dua kata, menghina. Itu adalah penghinaan diakui bahwa Xianhai Xiaoyu, yang paling berbakat dan kuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini, menunjukkan penghinaan di wajah penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Ekspresi itu, seperti Xianhai Xiaoyu, tidak layak dibandingkan dengan Jietian itu. Dan, cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.